Masuknya agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan ke Nusantara memiliki catatan tersendiri dalam sejarah Indonesia. Fase masuk dan berkembangnya ajaran Kristiani di Nusantara terjadi seiring dengan dimulainya periode kolonialisme dan imperialisme bangsa-bangsa Eropa. Dikutip dari buku Sejarah Gereja di Indonesia tahun 1966, karya T.H. Muller-Kruger, ajaran Kristen mulai memasuki wilayah Nusantara pada abad ke-16 Masehi. Saat itu, agama Islam sedang berkembang pesat, seiring era Hindu-Buddha yang kian meredup. Katolik pertama kali masuk di Nusantara, tepatnya di wilayah Maluku, pada abad ke-16, yang dibawa oleh Portugis ketika sedang melakukan misi penjelajahan. Sementara itu, agama Kristen Protestan dibawa oleh Belanda, yang juga berada di Maluku, pada tahun 1575. Sejarah masuknya agama Katolik di Indonesia. Masuknya ajaran Katolik di Indonesia pertama kali dibawa oleh bangsa Portugis, yang sedang melakukan misi pelayaran, dengan mengusung misi 3G, yaitu Gold, kekayaan, Glory, kejayaan, dan Gospel, yaitu agama. Pada tahun 1512, bangsa Portugis datang ke salah satu wilayah di Indonesia, yaitu Maluku, dengan tujuan awalnya, yaitu ingin berdagang dan mencari rempah-rempah. Mereka juga mendirikan sebuah benteng pertahanan di Ternate pada tahun 1522, yang kemudian menjadi pusat kekuasaan misi Portugis selama tinggal di Maluku. Di samping berdagang dan meluaskan kekuasaan, Portugis juga memiliki misi lain, yaitu melakukan penyebaran Injil, yang dilakukan oleh para misionaris Portugis. Salah satu misionaris yang pertama kali sampai di Maluku adalah Simon Vaz, pada tahun 1534. Misi yang dilakukan oleh Simon Vaz berjalan baik, terbukti dengan ia merupakan orang pertama yang mengkristenkan sejumlah bangsawan di Ternate, yaitu salah satunya Sultan Ternate Tabarigi, yaitu pada tahun 1533 sampai tahun 1534. Selanjutnya, bangsa Portugis mengirim serikat Yesuit, yang diimami oleh Franciscus Saverius, pada tahun 1546. Paus di Vatikan mengirim langsung Saverius ke wilayah Maluku, agar misi penyebaran ajaran Katolik bisa tersebar dengan rata. Selama di Maluku, ia mengunjungi pemukiman di Ambon, sembari menyampaikan khotbahnya kepada masyarakat di sana. Kemudian sejarah masuknya ajaran Kristen Protestan di Indonesia. Misi penyebaran ajaran agama Kristen Katolik, yang dilakukan Portugis terbilang cukup signifikan. Namun, setelah Belanda menduduki Maluku pada tahun 1575, kedudukan bangsa Portugis mulai tergeser. Bahkan, kekuasaan bangsa Portugis telah diambil alih oleh Belanda pada era kolonial VOC, yaitu Kongsi Dagang Hindia-Belanda. Bangsa Belanda datang dengan membawa misi dagang, sekaligus misi penyebaran ajaran agama Kristen Protestan di Indonesia, terutama di wilayah Maluku dan sekitarnya. Adanya ajaran baru yang dibawa ini, Belanda pun melarang keras berbagai kegiatan agama Katolik, dan mulai menyebarkan ajaran Kristen Protestan. Hal ini dilakukan karena memang para petinggi VOC, yang mayoritas beragama Kristen Protestan, sehingga mereka mengganti posisi para imam Katolik berkebangsaan bangsa Portugis, dengan pendeta Protestan dari bangsa Belanda. Ketegasan aturan baru dari Belanda ini juga dapat dilihat dari hukuman mati, yang mereka keluarkan bagi para petinggi Katolik, yang masih ketahuan melakukan misi penyebaran Injil. Salah satunya adalah Pastor Egidius de Abreu SJ, yang dibunuh di Kastel Batavia pada tahun 1624. Kemudian Belanda pun berhasil mendirikan gereja pertama mereka di Maluku, yang bernama Indische-Kerk pada tahun 1605. Setelah itu, mulai dibangun gereja-gereja lain di Indonesia bagian timur. Meskipun ajaran agama Katolik sudah tergeser, sampai saat ini baik agama Kristen maupun Katolik masih berkembang di Indonesia. Penyebaran agama Kristen di wilayah timur Indonesia diterima baik oleh masyarakat di sana, sehingga wilayah timur Indonesia menjadi salah satu daerah yang memiliki pemeluk agama Kristen terbanyak di Indonesia. Selain di wilayah timur Indonesia, agama Kristen juga banyak dipeluk oleh masyarakat keturunan etnis Tionghoa. Pada tahun 60-an hingga tahun 70-an, Indonesia melarang adanya aliran komunisme,
sehingga para masyarakat etnis Tionghoa berpura-pura memeluk agama Kristen, agar tidak melanggar aturan pemerintah tentang komunisme. Namun pada akhirnya, sebagian etnis Tionghoa kemudian benar-benar memeluk agama Kristen, meskipun tidak semuanya. Hampir sebagian besar etnis Tionghoa di Indonesia saat ini memeluk agama Kristen. Itulah salah satu penyebaran agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan yang ada di Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Ada tambahan? Silahkan tulis di kolom komentar ya.